Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan ala jami'i ni'amih. Hamdan ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar. Sayyidina Muhammadin Imam Malaikati wal Jin wal Bashar wa sayyidu ahlul ihsan wal iman wal akhyar wa ala alihi at-tahirin al-abrar wa sahbihi وصحبه غر الميامين كل وأصحابه ومن تبعهم وتابع التابعين إلى يوم الأظهار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur harus bertujuan agar bisa bersyukur. Ya, orang itu begitu mengetahui bersyukur, dia harus meniatkan diri untuk selalu bersyukur. Ya, jadi ketika ente itu diperkenankan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka niat awalnya adalah ya bersyukur, karena hidup ini adalah anugerah. Nah, anugerah kan nggak bisa dapat sendiri. Ya, beri berarti kan, kalau dengan orang aja kita berterima kasih, apalagi anugerah sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya sempurna, banyak, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya la tuhsa, tidak bisa dihitung, wala tu'ad. Dan anugerah terbesar ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepandai-pandainya bersyukur, sebaik-baiknya bersyukur. Ya, berarti kalau sudah sepandai itu identiknya dengan ilmu. Nah, ilmu identiknya dengan belajar. Maka belajarlah dengan orang yang pandai bersyukur. Dan tidak cukup itu, ya. Kita belajar dengan orang yang pandai bersyukur, syakir, di mana orang tersebut mempunyai sanad ke atas orang-orang yang syukur juga. Nah, jelas ya, kesyukurannya jelas. Statementnya, gaya hidupnya itu semuanya terlihat bahwa orang tersebut adalah orang yang bersyukur. Terus bersambung sampai kepada yang mengajari kita syukur, mengajari manusia bersyukur. Dan makhluk yang paling bersyukur kepada Allah SWT, Sayyidus Syakirin, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang paling bersyukur. Dan Allah kan sudah menetapkan ya, inna hadainahu sabil imma syakir, itu orang yang bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu sudah melingkupi semua ibadah Allah Ta'ala, dan sebaliknya ibadah Allah tidak diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika di dalamnya adalah kekufuran. Jadi banyak orang-orang yang nggak paham, akhirnya pakai nafsu. Ibadah pakai nafsu, dia ilmu pakai nafsu. Lah syukur itu jauh dari itu. Syukur itu menjadikan orang kuat vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya itu kecil, banyak, apalagi tapi kuat sekali talinya itu.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, seperti itu contohnya ayatnya. Maka berpeganglah erat dengan tali Allah. Jadi ente semua umat beriman harus berpegang tali Allah Subhanahu wa taala. Rukun maksudnya. Ya. Lah itu bisa berpegang kalau bersyukur. Kalau kan enggak bakalan bisa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada marotibnya juga ya, ada pangkatnya sendiri-sendiri. Tetap ada orang bersyukur itu, ada yang paling tinggi, ada yang syukur. Dan itu pun Allah Ta'ala mengatakan di dalam berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang tersebut, yang betul-betul ya, betul-betul tahu, faham, melakukan ya syukur itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Waqalil", sedikit itu, sedikit dari hamba-hambanya Allah Ta'ala yang berilmu, yang beramal, makanya berjihad sekalian. Karena niatnya nggak benar, nggak masuk. Jadi sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Maka identifikasi Nabi Muhammad adalah syukur nomor satu. Ya. Syakir, Nabi Muhammad di antara namanya adalah, nama Nabi Muhammad adalah Syakir. Orang atau makhluk Allah yang paling pandai, yang paling tahu, yang paling paham caranya bersyukur, yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu juga yang tidak diberikan kepada selainnya. Lalu setelah Nabi Muhammad, para rasul, para nabi, aulia, wassalihin dan seterusnya. Begitu syukur itu tergiring ya oleh nafsu, maka setanlah jadi walinya. Paham ya? Wah, orang umum, enggak umum itu, orang-orang seperti itu. Nah ini lagi diperbanyak ini, pengikut Dajjal itu tadi, orang lain enggak bersyukur aja. Paham ya? Tapi mantepnya luar biasa. Paham ya? Nah orang-orang seperti itu kalahnya sama doa dong. Kalahnya didahului dengan hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, ini kerusakan sudah nggak di bumi lagi, di diri manusia masing-masing karena kurangnya bersyukur. Bayangin itu kalau orang bersyukur semua gimana itu? Separuh aja, separuh. Bayangkan terus semua. Semua yang ente sudah punyain, itu masih terus mengejar terima kasihnya, itu hasilnya saya syukur. Ketika ente masih mengejar, kan dapat lagi, maksudnya nggak makan, nggak minum, nggak nafas, kan dapat apa namanya? Nikmat lagi dan lah itu terus kejar-kejaran seperti itu menghabisi, membunuh nafsu. Ya, di antaranya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu yang sangat luar biasa fahamnya tentang bersyukur. Semuanya aslafun as-salihin, ahli bait fil Mustafa Tahirin itu semuanya sangat faham ya. Tentu ya, darah dagingnya Syakirin, Imam Syakirin Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Mahmudi orang-orang yang terpuji, banyak memuji Allah, banyak bersyukur kepada Allah SWT. Yang tidak seperti itu, maka dia akan dibalut dengan nafsu, dikuati dengan nafsu, di jalannya itu di atas nafsu, tapi dia melihatnya kan di depan nih. Nah, biasa pun anak muhtadun. Padahal itu fata murdana. Allah udah ngomong di sini